Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Seru, pertarungan dimulai. PDIP bakal balas dendam dengan bongkar kasus ijazah palsu Jokowi dan Fufu Fafa. Akbar Faisal sudah kasih kode bocoran. Penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto akan berbuntut panjang, bakal saling serang. Ternyata akan panjang urusannya. Kita lihat apakah benar kerumitan di masa lalu itu benar akan diurai dari sini, segera gelar tikar. Tweet Akbar Faisal pada hari Selasa 24 Desember 2024. Kerumitan di masa lalu sama dengan bisa jadi soal kasus ijazah palsu Jokowi dan soal Fufu Fafa. Akan diurai sama dengan akan dibongkar. Pastilah setiap kubu punya kartu as masing-masing yang jadi senjatanya. Yuk kita gelar tikar, kayaknya bakal seru. KPK jadi alat politik Jokowi. Rocky Gerung, kasus Hasto jadi pintu masuk acak-acakan PDIP. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti keterkaitan kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, dengan agenda politik yang diduga diarahkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Hasto, orang nomor 2 di PDIP, itu dinyatakan sebagai tersangka. Kita membayangkan bagaimana Prabowo harus mengatasi dinamika ini. Ada kesulitan ekonomi dan kepentingan politik yang menghendaki supaya yang disebut Ibu Mega Kongres nanti itu gagal atau dikuasai oleh pihak luar. Ujar Rocky Gerung dalam unggahan video di akun YouTube Rocky Gerung Official pada hari Selasa 24 Desember 2024. Rocky Gerung mengungkapkan ada persepsi bahasa Jokowi berambisi. Kan merampok Demokrat aja pada waktu itu gagal, apalagi merampok PDIP, kata Rocky. Ia juga menyinggung ambisi Jokowi untuk memperkuat dinasti politiknya melalui putranya Gibran Rakabuming Raka. Menurut Rocky, alangkah politik Jokowi ini dapat memicu ketegangan yang lebih besar, terutama di tahun depan. Jokowi punya keinginan yang kuat supaya tidak ada yang mengganggu niat atau ambisi beliau untuk meneruskan dinastinya. Sosial unrest pasti akan tumbuh. Disparitas akan menyebabkan juga ketegangan politik melebar kemana-mana, bebernya. Di sisi lain, Rocky menyoroti posisi Prabowo yang dinilai terlalu permisif terhadap tekanan politik Jokowi. Sementara publik menganggap bahwa Pak Prabowo terlalu dekat atau bahkan dalam tanda petik terlalu patuh pada sinyal dari Pak Jokowi, tambahnya. Rocky juga mengkritik proses hukum terhadap Hasto yang dinilai mencurigakan. Kenapa nggak dari dulu aja Hasto yang diprosesi ke KPK? Orang tetap melihat bahwa KPK menjalankan semacam agenda politik dari Jokowi, katanya. Dinamika politik yang melibatkan Jokowi, PDIP, dan Prabowo ini menurut Rocky adalah kompleksitas yang akan stabilitas politik nasional ke depannya. Apa yang diputuskan bisa berbeda dengan apa yang kemudian dikerjakan. Jarak antara election dan decision itu yang menentukan kondisi politik, pungkasnya. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah bukan lagi kader PDIP Perjuangan direspon Jokowi dengan ucapan partai perorangan. Menurut pakar politik Universitas Diponegoro atau Undip, ucapan Jokowi itu semacam simbol personalisasi yang punya power. Ucapan partai perorangan itu diulang Jokowi sampai 4 kali saat ditemui wartawan di Solo pada Kamis lalu. Kala itu wartawan meminta tanggapan Jokowi terkait pernyataan Hasto yang sehari sebelumnya menyebut Jokowi dan keluarga tidak lagi bagian dari PDIP. Ya, berarti partainya perorangan, kata Jokowi di salah satu rumah makan di Sumber, Penjersari, Solo pada hari Kamis 5 Desember 2024. Namun Jokowi tidak menjelaskan maksud ucapannya tersebut. Saat wartawan kembali menanyakan soal dirinya yang saat ini tidak terafiliasi partai manapun, Jokowi mengulang jawabannya. Ya, partainya jadi partai perorangan. Ya udah gitu, ujar Jokowi pada saat itu. Namun, saat wartawan bertanya lagi soal kemungkinan Jokowi bergabung ke partai lain selain PDIP, Jokowi kembali mengucap partai perorangan. Begitu pula jawaban Jokowi saat ditanya soal peluang tawaran dari partai lain ke dirinya. Rencana gabung partai lain, partai perorangan. Tawaran dari partai lain, partai perorangan, pungkasnya. Pakar politik Undip menerka-nerka ucapan Jokowi.
Menurut pakar politik Universitas Diponegoro, Wahid Abdurrahman, Jokowi punya gaya bahasa dan pola komunikasi Jawa yang high context culture. Jokowi memiliki bahasa dan pola komunikasi Jawa yang high context culture, halus, dalam, dan penuh makna, di mana pernyataannya terkadang tidak dapat dimaknai secara langsung, kata Wahid. Wahid bilang ungkapan itu juga bisa dinilai sebagai sikap Jokowi yang nyaman menjomblo yang tidak masuk di partai manapun. Namun kata perorangan seolah jadi simbol personalisasi yang punya power. Secara halus pernyataan tersebut menunjukkan sikap Jokowi yang tidak mempermasalahkan, bahkan mungkin merasa nyaman dengan menjomblo tanpa menjadi anggota partai manapun termasuk PDIP. Namun sebagai perseorangan memiliki kekuatan elektoral. Partai sebagai simbol institusi kekuatan politik, sementara perseorangan sebagai simbol personalisasi yang ternyata juga memiliki kekuatan politik besar, jelas Wahid. Apalagi ini disampaikan setelah pilkada di mana sejumlah tempat khususnya di Jawa Tengah, Jokowi masih menunjukkan kekuatan elektoralnya sehingga ia bisa mengalahkan PDIP. Kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan, gitu. Jadi saya bilang kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kesabarannya. Jadi saya datang ke KPK ini dengan niat baik sebagai seorang warga negara yang juga taat pada hukum. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam, sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita, sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana, karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia, sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya ya kami menyampaikan, ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara. Terima kasih.